Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Kamalia bersama rekan saya Nur Hidayah dari Prodi Sistem Informasi Universitas Bina Sarana Informatika Tegal. Di sini kami akan membahas kemiringan dan keruncingan data. Berikut adalah penjelasannya. Kemiringan data. Kemiringan adalah derajat atau ukuran dari ketidaksimetrisan suatu distribusi data. Apabila diketahui besarnya nilai ukuran ini, maka diketahui pula bagaimana model distribusinya, apakah distribusi itu simetrik, positif, atau negatif. Selanjutnya adalah jenis kemiringan data. Yang pertama ada simetris, menunjukkan letak nilai rata-rata hitung, median, dan modus yang berhimpit, berkisar di satu titik. Yang kedua, miring ke kanan atau positif, mempunyai nilai modus paling kecil dan rata-rata hitung paling besar. Yang ketiga, miring ke kiri atau negatif, mempunyai nilai modus paling besar dan rata-rata hitung paling kecil. Berikut adalah gambar kemiringan data. Next. Rumus dari kemiringan data dibagi menjadi 3, yaitu rumus Pearson, rumus Moment, dan yang terakhir adalah rumus Pauli. Dengan penjelasan, rumus Pearson, alfa sama dengan 1/S dikali X bar min modus, atau alfa sama dengan 3/S dikali X bar min median. Dengan keterangan, alfa sebagai derajat kemiringan Pearson, S simpangan baku, X adalah nilai rata-rata hitung, mod adalah modus, dan med adalah median. Bila alfa sama dengan 0, maka distribusi datanya simetris. Alfa kurang dari 0, maka distribusi datanya miring ke kiri. Dan yang ketiga, alfa lebih dari 0, maka distribusi datanya miring ke kanan. Selanjutnya yaitu rumus Moment. Rumus Moment dibagi menjadi 2. Data tidak berkelompok dengan alfa 3 sama dengan 1 dibagi ns pangkat 3 dikali sigma x i min x bar pangkat 3. Data berkelompok A3 sama dengan 1/ns pangkat 3 dikali sigma fi dikali mi min x bar pangkat 3. Dengan keterangan sebagai berikut. Alfa 3 adalah derajat kemiringan. Xi nilai data ke I. X nilai rata-rata hitung. Fi adalah frekuensi kelas ke I. Mi nilai titik tengah kelas ke I. S adalah simpangan baku dan N adalah banyaknya data. Jika alfa 3 sama dengan 0, distribusi data simetris. Alfa 3 kurang dari 0, distribusi data miring ke kiri. Dan alfa 3 lebih dari 0, distribusi data miring ke kanan. Selanjutnya yaitu rumus Pauli. Dengan rumus sebagai berikut. Alfa 3 sama dengan Q3 plus Q1 min 2 Q2 dibagi Q3 min Q1. Q1 adalah kuartil pertama, Q2 adalah kuartil kedua, Q3 adalah kuartil ketiga. Jika Q3 min Q2 sama dengan Q2 min Q1 atau Q3 plus Q1 min 2 Q2 sama dengan 0, maka alfa kurang dari 0 dan distribusi datanya simetri. 2. Jika Q1 sama dengan Q2, maka alfa sama dengan 1
dan distribusi datanya miring ke kanan. Yang ketiga, jika Q2 sama dengan Q3, maka alfa min sama dengan min 1. Dan distribusi data miring ke kiri. Next. Selanjutnya yaitu mengenai keruncingan data. Keruncingan distribusi data merupakan derajat atau ukuran tinggi rendahnya puncak suatu distribusi data terhadap distribusi normalnya data. Keruncingan distribusi data ini disebut juga kurtosis. Jenis dari keruncingan data. Yang pertama adalah leptokurtis, adalah distribusi data yang puncaknya relatif tinggi. Yang kedua adalah mesokurtis, distribusi data yang puncaknya normal. Dan yang ketiga, ada distribusi data yang puncaknya terlalu rendah dan mendatar yang disebut platykurtis. Berikut adalah gambar dari grafik keruncingan. Rumus dari keruncingan ada dua, yaitu data tidak berkelompok dengan alfa 4 sama dengan 1/ns pangkat 4 dikali sigma xi dikurangi x bar pangkat 4. Dan untuk data berkelompok, alfa 4 sama dengan 1/ns pangkat 4 dikali sigma fi dikali mi min x bar pangkat 4. Dengan keterangan, alfa 4 sebagai derajat keruncingan, xi nilai data ke i atau nilai rata-rata hitung. Sedangkan fi adalah frekuensi kelas-kelas ke i, mi nilai titik tengah kelas ke i, dan s simpangan baku. N adalah banyaknya data. Jika alfa 4 sama dengan 3, distribusi keruncingan data disebut mesokurtis. Alfa 4 lebih dari 3, distribusi keruncingan data disebut leptokurtis. Alfa 4 kurang dari 3, distribusi keruncingan data disebut platykurtis. Next. Pembahasan kali ini akan dibahas oleh rekan saya, yaitu Nur Hidayah. Baik, saya lanjutkan. Di sini ada contoh data tidak berkelompok dengan nilai data 52, 59, 66, 73, 80, 87, 94, dan 73. Pertanyaannya yang pertama, menentukan kemiringan menggunakan rumus Pearson, Moment, dan Pauli. Keruncingan menggunakan rumus Pearson. Dan sebelum mencari rumus Pearson, kita cari dulu yang pertama mean. Mencari mean atau rata-rata atau X bar itu kita jumlahkan semua nilai data, lalu kita bagi dengan jumlah data yang ada. Atau N, jumlah data yang ada. N itu jumlah data ada 8. Jadi hasilnya 73. Lalu yang kedua itu modus atau nilai data yang paling sering muncul. Sebelumnya kita urutkan terlebih dahulu nilai datanya sehingga menjadi seperti ini. Dan nilai data yang paling sering muncul itu adalah data dengan nilai 73, ada 2. Selanjutnya median atau nilai tengah. Di sini median itu kita bagi 2 dari semua data menjadi sama rata. Berarti kita bagi 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, dan 73
dan 80 kita jumlahkan, lalu kita bagi 2, sehingga menghasilkan 76,5. Lalu S pangkat 2 atau variansi. Rumusnya S pangkat 2 sama dengan 1 dibagi N-1 sigma atau jumlah kali dari X min X bar pangkat 2. X bar itu mean. Sehingga menghasilkan 196. Lalu kita cari S atau simpangan baku. Simpangan baku itu rumusnya S sama dengan akar dari S pangkat 2. Jadi akar dari S pangkat 2 atau akar dari 196 itu 14. Jadi S-nya 14. Lalu di sini kita cari rumus persennya. Jadi 3 di sini 3 dikali ya, ini dikali X bar min median. X bar itu rata-rata, jadi 73 dikurangi mediannya 76,5. Lalu dibagi dengan S. S itu simpangan baku ini 14, sehingga menghasilkan min 0,75. Karena hasilnya negatif, maka grafik distribusi frekuensinya miring ke kiri. Selanjutnya, mencari kemiringan menggunakan rumus momen. Rumusnya yaitu A3 sama dengan 1 bagi N kali S pangkat 3 dikali sigma XI min X bar pangkat 3. Jadi rumus momen itu pakai pangkat 3. S-nya juga pangkat 3. Jadi kita cari dulu S pangkat 3-nya. Sama S pangkat 3, S-nya kan 14. Dipangkatkan 3, hasilnya 2744. Kita masukkan 1 dibagi N. N-nya itu 8 dikali S pangkat 3. S pangkat 3 itu 2744 dikali sigma jumlah dari XI min X3. Di sini XI min X3, X bar pangkat 3 kita cari dulu ini XI min mean atau X bar pangkat 3-nya. XI-nya 52 dikurangi mean-nya 73, lalu dipangkatkan 3 menghasilkan min 9261. Lalu kita blok sehingga menampilkan hasil yang seperti pada gambar tersebut. Lalu di sini ada tanda sigma. Tanda sigma itu jumlah, berarti kita jumlahkan data ini sehingga menghasilkan 0. Jadi kita masukkan dulu 1 dibagi N-nya 8 dikali S pangkat 3-nya itu 2744 dikali jumlah dari XI min X bar pangkat 3-nya, berarti ini yang 0 dikali 0, sehingga hasilnya juga 0. Karena hasilnya positif, maka gambar grafik distribusi frekuensinya miring ke kanan.
Selanjutnya kita cari kemiringan menggunakan rumus Pauli. Di sini rumus Paulinya alfa 3 atau A3 sama dengan Q3 itu kuartil. Jadi kuartil 3 ditambah kuartil 1 dikurangi 2 dikali kuartil 2 dibagi kuartil 3 dikurangi kuartil 1. Sebelum ini kita cari dulu kuartil yang pertama atau kuartil 1. Rumusnya 1 dikali N plus 1 dibagi 4. Di sini 1 dikali N-nya itu 8 ditambah 1 9 dibagi 4. Hasilnya 2,25. Lalu Q2 atau kuartil kedua itu rumusnya sama kayak yang di atas, cuman yang dirubah itu angka yang pertamanya. Kalau kuartil 2 itu di depannya 2, kalau kuartil 3 depannya 3. Di sini berarti 2 dikali N-nya 8 ditambah 1 9 dibagi 4 sehingga menghasilkan 4,5. Lalu kuartil ketiga itu mohon maaf, ini yang kuartil pertama itu 2,25, ini bukan hasilnya. Jadi kita bulatkan dulu 2,25 nya ini, bulatkan kan menjadi 2. Itu artinya Q1 nya itu berarti data yang kedua ini yang kita bulatkan menjadi 2. Kita cari data yang kedua. Data yang kedua ini nilainya 59. Jadi kuartil yang pertama itu nilainya 59. Lalu kuartil yang kedua itu hasilnya 4,5. Kita bulatkan jadi 4. Artinya kuartil kedua itu adalah data yang keempat yang kita bulatkan tadi. Kita cari data yang keempat itu 1, 2, 3, 4. Itu nilainya 73. Selanjutnya yang kuartil ketiga itu 3 dikali N plus 1, N-nya 8 ditambah 1 9 dibagi 4. Hasilnya 6,75. Kita bulatkan juga menjadi 7 karena mendekati angka 7. Artinya kuartil ketiga itu adalah data yang ketujuh. Data yang ketujuh nilainya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nilainya 94. Jadi kuartil ketiga itu nilainya 94. Lalu kita masukkan ke dalam rumus Pauli. A3 sama dengan kuartil ketiga itu 94 ditambah kuartil pertama 59 dikurangi 2 dikali kuartil kedua dikurangi 2 dikali 73 dibagi kuartil ketiganya itu 94 dikurangi kuartil pertamanya itu 59 sehingga menghasilkan 0,2. Ini 0,2. Karena hasilnya positif, maka gambar grafik distribusi frekuensinya itu miring ke kanan. Selanjutnya yang kedua, pertanyaan yang kedua itu menentukan keruncingan menggunakan rumus momen. Rumus keruncingan atau kurtosis. Rumusnya A4 sama dengan 1 dibagi N S pangkat 4 dikali sigma
XI min X bar pangkat 4. Di sini sama kayak seperti rumus menentukan kemiringan ya, menggunakan rumus momen. Soalnya di sini pertanyaannya menggunakan rumus momen. Cuman bedanya kalau keruncingan itu S-nya bukan pangkat 3. S-nya atau simpangan bakunya itu pangkat 4. Jadi kita masukkan di sini pakainya sum. Kalau untuk menjumlahkan pakainya sum. Itu 1 dibagi N, N-nya itu 8 dikali S pangkat 4. Berarti kita cari dulu S pangkat 4-nya. S pangkat 4 itu sama kayak mencari S pangkat 3. Tinggal kita pangkatkan menjadi 4. Berarti S pangkat 4, S-nya itu 14 dipangkatkan 4, hasilnya 38.416. Kita masukkan, berarti N 8 dikali 3000, 38.416 dikali sigma XI min X4. Sebelumnya kita mencari XI min X bar pangkat 3. Selanjutnya kita cari XI min X bar atau mean pangkat 4. Sama kayak mencari XI min X bar pangkat 3 atau mean. Rumusnya cuman ini dipangkatkan 4 dan menghasilkan nilai seperti pada tabel. Lalu pada rumus di sini terdapat sigma atau penjumlahan keseluruhan. Jadi kita jumlahkan semua XI min X bar pangkat 4-nya. Hasilnya penjumlahan sigmanya itu 470.596. Kita masukkan kalau sudah ketemu 1 dibagi N-nya itu 8 dikali S pangkat 4-nya. S pangkat 4-nya itu 38.416 dikali sigma XI min X bar pangkat 4-nya itu 470.596, sehingga menghasilkan hasil berapa nih? 2.259.80.1992. Ini hasilnya positif ya. Karena hasilnya positif, maka gambar keruncingan puncaknya itu yang tertinggi atau jenisnya itu namanya Platycurtis.